101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat selalu. Dan malam hari ini spesial banget, saya Rizky Arif yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dan kita bakal ngobrol soal kesehatan dan terutama soal hewan kurban nih Star Lovers. Dan sudah hadir di studio Star FM malam hari ini ada Ustadz Dr. Hewan Haji Agung Budianto MP PhD sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan juga sekaligus Sekjen Masjid Kampus UGM. Selamat malam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat Mas, makasih Mas. Iya. Ustadz, kita bakal ngobrolin soal hewan kurban. Ini harus sehat agar berkah, gak jadi musibah obrolan yang malam hari ini. Karena menjelang Idul Adha yang sebentar lagi kita akan hadapi dan juga kita akan rayakan. Nah, Hari Raya Kurban. Nah, ngomongin soal kurban, sebenarnya apa aja Ustadz? Syarat hewan kurban itu apa aja? Monggo. Kita akan bicara syarat hewan kurban sesuai tema hari ini ya dari dua sisi. Sisi pertama ya mestinya secara fikih ya, secara syar'i itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua secara medis supaya kurban kita itu dalam istilah kita itu asuh. Dagingnya itu asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, ini. Lalu yang pertama kalau dari sisi fikihnya ya hewan yang harus dilakukan harus sehat. Ya, kemudian kan syarat sehat hewan kurban itu seperti akikah. Jadi harus sehat, tidak cacat. Tidak cacat itu ya ekstremitasnya, kakinya, kemudian mata, telinga, dan satu lagi yang juga perlu dilihat adalah dari torpedo. Nah, itu. Kalau dari fikih itu torpedo itu ya peringsilan lah untuk hewan jantan itu kan ada, itu harus simetris dan sebagainya. Kalau dari sisi fikih ya harus sudah musinah. Di hadis riwayat Muslim 1955 itu Rasul mengatakan jika kamu ingin menyembelih hewan kurban maka menyembelih domba pilihlah yang musinah. Jika kamu tidak bertemu yang musinah maka boleh yang jaza'ah. Jadi artinya Rasul mengizinkan yang belum dewasa dengan syarat yang sudah dewasa tidak ditemukan. Selama itu masih ada ya tidak boleh yang belum dewasa. Begitu. Kemudian yang ketiga syarat sahnya, satu kalau menyembelih di Al-An'am ya 145 itu harus dibacakan ayat asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah di beberapa hadis, kemudian hadisnya itu muktabar ya. Muktabar itu artinya perawinya itu papan atas gitu. Seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud ya, itu kan Ahmad itu kan hadisnya sahih ya sebagian besar. Nah dalam hal ini maka beliau mengatakan jika kamu menyembelih hewan maka satu tajamkan pisaunya, dua kamu tenangkan hewannya, tiga kurangi beban kesakitannya. Nah sehingga ada tiga hal, tenangkan dulu sapinya, kemudian dua kurangi beban kesakitannya, kemudian tiga tajamkan pisaunya. Nah ini kemudian jangan pernah kamu mengiris daging ketika hewan itu belum mati. Nah ini ada hubungannya dengan kalau kita menyembelih kadang-kadang belum mati sudah dilepas kepalanya. Nah itu kan tidak boleh. Jadi harus mati dulu baru kepala dilepas. Ada beberapa jagal atau kawan-kawan yang mungkin masih belum tahu tentang ini. Begitu sembelih langsung dipotong ya langsung mati, tapi ini tidak boleh ya, harus ditunggu sampai mati betul baru dilakukan proses selanjutnya. Kira-kira sebagian besar gitu Mas Ari. Kalau ada hubungannya nggak Pak kalau Ustadz kalau misalkan belum mati itu ke kesehatan dagingnya nantinya atau ada? Iya ini hubungannya dengan fikih ya. Jadi gini, kalau secara medis selama kan saraf itu kan ada yang saraf tidak sadar ya. Itu dari otak sampai ke pangkal ekor itu kan satu jalur gitu toh. Nah kalau itu kepala dipotong maka langsung mati, sarafnya terhenti. Akibatnya darah yang harusnya dipompa dari daging tidak keluar. Karena tidak keluar kan sama saja kita nanti ada potensi membagi daging dengan darahnya. Tapi kalau ditunggu 2-3 menit kan sapi itu mati 2-3 menit, paling lama 5 menit. Itu memberi kesempatan itu daging itu masih berkontraksi sehingga darah itu masih terpompa keluar.
Nanti kalau darahnya itu sudah terhenti atau minimal alirannya itu sudah seperti pasta. Pasta gigi itu kan tidak mengalir. Nah, itu berarti sudah mati. Lalu palpebra itu mata itu ditepuk-tepuk gini loh, pung 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 gitu. Kalau dia masih ada refleks, dia belum mati. Nah, begitu. Baru setelah kalau sudah mati berarti kan darah sudah keluar semua, sudah sempurna toh. Akibat sehingga kita makan daging tanpa ada yang haram. Jadi Rasul itu keren banget. Rasul itu kadang-kadang ngendika sederhana, tapi luar biasa efeknya. Dan sangat mendetil ya Ustaz. Oh iya, dan itu kadang-kadang saya itu sampai baper gitu loh kalau contohnya gini, Rasul mengatakan, kamu harus nyembelih yang musinah ya, gitu. Musinah itu dewasa. Ternyata secara medis hewan yang dewasa itu daging itu sudah tumbuh sempurna, kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya itu nggak ada jagal nyembelih pedet karena dagingnya kan tidak enak. Nah, tapi kalau tidak ada juga kalau jagal itu kalau masih pedet kan belum maksimal, kualitasnya juga belum. Rasul hanya mengatakan yang musinah ya. Nah, yang jadi pertanyaan menarik sekarang, gimana mengetahui yang musinah? Nah, ini kan jadi diskusi menarik. Rasul itu pinter banget. Sampai sekarang kita tahu bahwa di Indonesia itu KTP pada sapi kan tidak ada. Nah, ini kan jadi pertanyaan menarik. Gimana ya tahu Mas Ari? Iya, gimana menentukannya? Menentukan dianya kan tidak bisa ngomong gitu. Betul. Nah, kamu bintangnya apa? Scorpio. Nah, itu kan masih bisa kan, kita kan nggak ada. Akhirnya Rasul mengatakan, maka kalau kami dari dokter hewan itu harus sudah ganti gigi. Dalam bahasa Jogjanya poel. Poel itu ganti gigi dewasa. Asalkan sudah ada 2 gigi bawah itu ganti, itu namanya sudah dewasa. 2 saja, itu 2 tahun. Karena syaratnya itu menurut hadis, kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau pada onta 5 tahun. Jadi kalau Anda tahu misalnya dari lahir sampai sehari ini, tahu sejarahnya, lahirnya tanggal piro, ini 2 tahun betul. Berarti dia sudah dewasa. Tapi kan jarang kita beli dari bakul. Nah, makanya yang perlu saya ingatkan, ompong itu beda dengan poel. Ompong itu kan lepas. Poel itu kan terkait gigi yang naik gitu. Nah, inilah dari fikih ya. Jadi kita mencari yang dewasa. Begitu kira-kira. Begitu. Nah, kalau dampaknya ketika hewan kurban itu sudah dikatakan sehat, terhadap daging kurban yang dihasilkan untuk setelah penyembelihan dan juga untuk kita sebagai manusia yang mengonsumsinya itu apa Ustaz? Ya, kalau itu banget itu keterkaitan. Tapi sebelum itu kan mestinya sapi sehat itu kayak opo? Gitu, boleh. Ya, satu sapi sehat itu satu ya, dia lincah gitu. Lincah, ceria, wajahnya ceria. Ya, mesti Mas Ari nanya, sapi itu wajahnya ceria kayak apa? Ya kayak kalau kita dapat duit. Nah, itu wajahnya persis sapi yang bahagia. Sumringah gitu. Cocok gitu. Sumringah gitu. Nah, lalu yang kedua dia lincah gitu. Lincah itu artinya sapi itu kan tidak pernah bohong. Jadi kalau dia lincah pasti nggak ada yang sakit. Ceria, jungklek-jungklek, bengak-bengok itu. Nah, salah satu cirinya adalah kalau melihat kakinya harus sehat gitu toh, tidak cacat. Ya. Maka dia harus berdiri di atas 4 kaki. Kan tidak ada sapi gaya jegang itu kan tidak ada. Tapi kalau dia sampai mengangkat kaki, berarti ada masalah. Mungkin kakinya sakit. Kan tidak ada sapi capek sikilnya diangkat gaya, itu kan tidak ada. Nah, itu pasti. Lalu kita cek itu yang ditekuk. Kalau dia itu bawaan, itu tidak sah. Kalau dia itu hanya dapat misalnya luka, sobek, keteklik gitu ya, bengkak, itu malah boleh karena itu bukan cacat bawaan. Tapi kalau yang bengkok berlebihan, wondek itu ya, dhuwur cendek, itu baru harus dipertimbangkan fikihnya. Itu kemudian yang kedua itu dia harus moncongnya, cingurnya itu harus lembab. Nah, caranya itu dengan menempelkan punggung tangan ini ke moncongnya itu. Kalau dia itu lembab atau umes dalam bahasa Jogja itu sehat. Tapi kalau kering berarti dehidrasi. Dehidrasi dibagi 2. Dehidrasi karena lupa tidak dikasih minum. Yang kedua dehidrasi karena sakit demam. Jadi kalau dia kering gitu dikasih 1 ember air plus garam, kemudian dia mau minum, itu sehat. Hanya haus. Tapi kalau dikasih minum tetap diam aja berarti dia sakit.
Ya, yang ketiga itu responsif terhadap lingkungan. Jadi kalau ada suara, ada sinar, dia akan mengo, kupingnya langsung jepiping. Nah itu caranya. Jadi kalau ada apa-apa kok kupingnya ngepleh, berarti ada dua. Satu karena sakit, dua budek. Nah ini angel meneh ini kan. Kalau budek kan angel meneh kata Mas Adi. Mendeteksinya bagaimana? Gimana kan angel. Nah, makanya ya pokoknya asal jepiping itu dia sehat. Kemudian yang terakhir bulunya halus, jangan yang kusam. Jadi halus mengkilat itu keren karena itu menunjukkan bahwa dia tidak ada investasi cacing dengan berat gitu. Ya, kemudian pertanyaannya tadi bagaimana kalau sakit hubungannya dengan daging? Ya seperti kita tahu misalnya ya Jogja ini kan di daerah Prambanan ya kemarin tuh Mbak Gayam Harjo itu kan April ya sebenarnya sudah April itu ada babah antrak ya penyakit zoonosis banget. Orang kalau terkena antrak itu mati kalau yang tipenya tipe tipe paru-paru. Tapi kalau yang kena kulit itu biasanya bengkak. Tapi ini benar-benar luar biasa karena dari bakteri Bacillus anthracis ini Bapak mungkin Mas pernah dengar tentang obat senjata biologis ya. Senjata itu kan biologis. Pakai antrak tuh. Ya karena antrak itu keren banget. Bahaya banget. Dan dia kalau sudah bertemu dengan oksigen, dia membentuk spora. Antrak itu bisa bertahan sampai 70 tahun. 70 tahun. Iya, tanpa inang. Jadi misalnya itu ada di tanah, kan sudah ada oksigen kan. Dia nyampur membentuk amplop atau spora gitu. Nah, dia bisa kalau ada anak ke situ kena. Makanya kalau hewannya enggak kalau sampai terkena antrak, cirinya adalah cuma khas kali ini. Dari lubang alami keluar darah segar. Jadi misalnya dari hidung, dari telinga, dari anus itu keluar darah segar, berarti itu kemungkinan besar adalah antraks. Nah kalau ada yang seperti itu, karena sangat berbahaya, maka don't touch. Ya, jangan pernah disentuh. Bagi yang sudah nyentuh atau nuntun biasanya, maka baju harus dibakar. Dia harus mandi bersih pakai keramas, lalu ke rumah sakit untuk memastikan dia terbebas dari Bacillus anthracis itu. Yang kedua ada yang sekarang merebak itu namanya lato-lato. Orang kan lato-lato karena itu LSD sebenarnya namanya, lumpy skin disease. Jadi centol-centol di kulitnya sapi. Itu di Indonesia juga sedang merebak itu. Nah ini tidak menular pada manusia, tapi kena hukum menjijikkan. Dan nanti tidak layak makan dagingnya. Sehingga ada kata beberapa jagal ya itu pernah mengatakan kalau dagingnya yang lato-lato itu dibuka toh itu juga tidak nyaman dilihat, harus dikerok. Nah waktu dikerok itu bisa habis 30%. Nah, yang terakhir yaitu PMK, yaitu foot mouth disease, penyakit mulut dan kuku. Sesuai dengan namanya, penyebabnya virus itu dimulai dari mulutnya yang berbusa terus, lidahnya seperti sariawan tapi parah. Tidak mau makan, nanti seminggu kemudian di antara jari kaki itu ada luka. Nah ini yang namanya foot mouth disease. Ini tidak menyerang pada manusia. Tapi kalau sudah lepas, waduh, hebatnya dia bisa kena angin itu 120 kilo. Kemudian tanpa inang di udara itu 1 bulan. Hanya untuk perbandingan, COVID-19 itu kan cuma 6 jam toh, tanpa inang itu. Ini 1 bulan. 1 bulan. Makanya dalam konteks ini Majelis Ulama memberikan fatwa. Satu ya, kalau terpaksa hukumnya jadi darurat karena wabah. Cuman sekarang kan harusnya sudah hendak ya, karena sudah dikendalikan itu, maka antrak tetap nggak boleh dipotong. Kemudian kalau PMK itu boleh, tapi kepala sama kaki harus dikubur. Tapi ini hukumnya darurat loh ya. Jadi jangan sengaja untuk itu. Jadi maksudnya gini, waktu datang sehat, waktu bayar sehat, tapi waktu mau minus 1 kena, itu kan harus segera dipotong ya. Dan kalau tidak ya itu tadi. Makanya betul hari tadi Mas mengatakan tugas kita adalah memilih hewan yang sehat. Sehat secara perfect. Jangan pernah coba-coba untuk cari hewan yang punya potensi untuk terkena penyakit, itu loh yang berat. Sehingga tadi saya sampaikan, misalnya sambil ngejuk itu, sekarang petugas sudah diturunkan. UGM saja menurunkan 300-an mahasiswa untuk memeriksa. Tapi kan tidak cukup. Masjid di Jogja aja berapa puluh ribu. Betul. Nah maka dari itu mohon untuk petugas masjid
Pak Panitia Masjid itu membantu kami. Silahkan dengan teori yang saya sampaikan tadi, dilihat sapinya. Namanya pemeriksaan antemortem sebelum disembelih. Kalau nanti ada tanda-tanda yang mencurigakan, lapor kepada Pak Duko, Pak Lurah, atau kepada saya. Misalnya, kebetulan saya komisi ahli di Keswan di Jakarta, sehingga nanti saya bisa hubungi kawan-kawan di DIY ini. Dan sebenarnya Pak Dinas sudah luar biasa, ini dipimpin Pak Kepala Dinas Provinsi Pertanian, Pak Heri itu beliau sudah sampai ngadep bupati kok, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Gunung Kidul, sampai ke Pak Sekda Jogja. Intinya semua mendukung untuk dilakukan penanganan yang antrak ini supaya tidak sampai. Jadi antrak itu kan daging yang antrak sama enggak bisa dibedain. Maka kejadian yang terjadi itu kan mati, sapi sakit dipotong, dagingnya dibagi-bagi untuk pura ya namanya, membantu meringankan beban tetangga, lalu dong bayar. Karena dagingnya dikira sehat, pada makan. Nah, sudah kena. Makanya ini KIE ya, informasi itu saya kira ini Star FM keren ini. Maksud saya sampai kemana-mana harus diberitahukan kalau ada sapi keluar darah segar dari lubang alami, nah itu potensi untuk antrak dan itu sangat berbahaya. Kalau berat badan Pak, Ustadz, apakah itu juga ada pengaruhnya? Maksudnya untuk syarat hewan di kurban ya? Iya, kalau secara fikih enggak. Ya cuman kalau dari sisi medis, jangan beresiko dengan hewan kurus. Yang jelas kan tidak ada hewan diet ya. Ini yang perlu ditekankan ya. Nah, jadi jangan dikira ini nggak apa-apa diet, enggak. Jadi begitu ada yang kurus, ya kurus itu kan kelihatan kostenya ya, tulang dada, pucat itu potensi untuk sakit. Untuk fikih aja nggak boleh toh, karena nggak boleh hewan potensi sakit atau sakit kan. Yang kedua mesti imunnya turun. Nah, lalu kadang-kadang diikuti dengan mata yang kotor, itu berarti cacingan, bulunya tidak halus, tidak mengkilat, ya itu kan berarti dia kusam, itu cacingan. Jangan beresiko dengan hewan-hewan yang potensi untuk sakit. Kalau tadi ada yang basah ya, asal tidak ada luka, hidungnya meler itu sedikit nggak apa-apa, asal nggak ada luka, tidak ada gomen gitu. Kalau pilek ya paling sapinya kebanyakan minum es teh jumbo yang 2.500 itu kan. Nah itu kira-kira ya dari kesehatan. Iya betul. Ya. Ustadz, sekaligus ini sebagai tadi kan sudah disampaikan ciri-ciri hewan sehat itu seperti apa. Nah sebagai masyarakat awam nih ya, yang maksudnya tidak terlalu mendalam mengetahui bagaimana mungkin tips atau triknya ketika kita memilih hewan kurban di pedagang gitu. Nah mungkin ada yang sebaiknya dilakukan gitu. Iya. Ya pertama tadi itu yang saya sampaikan yang dari sisi masyarakat umum. Kalau yang dari dokter kan nanti dia akan ngecek lubang alaminya ada gangguan enggak, diare enggak, suhunya berapa, pulsusnya berapa. Itu kan level dokter ya. Dokter hewan itu bisa. Masyarakat kan enggak bisa. Maka tadi yang pertama dia ceria. Oh, yang penting itu ya. Itu aja. Kemudian bulu halus, kemudian tidak pincang, kemudian dia paling gampang itu gini, ada hewan itu dikasih minum, dikasih makan. Udah itu paling gampang. Jadi kalau ada hewan kok dikasih makan nggak mau, itu tanda tanya ya. Itu tanda tanya, harus diobservasi ya. Nanti 1 jam tetap nggak mau nggak. Nah, kalau tetap nggak mau, nggak mau mungkin karena sudah kenyang. Tapi kalau tetap nggak mau padahal udah makan sejak tadi ya, berarti dia potensi untuk sakit. Itu yang paling gampang. Ada yang biasanya ada oknum nakal juga yang menyembunyikan kesehatan hewannya. Mungkin dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di hewan tersebut. Nah, gimana cara kita mengakalinya, Pak? Mungkin ada yang mungkinkah kita harus membawa tenaga kesehatan yang mengerti tentang itu atau bagaimana? Sekarang sebagai orang awam nih kayak juga khawatir juga ya, Pak ya, Ustaz. Kalau sakit tidak sakit saya kira tidak terlalu sering ya. Cuma masalah harga itu kan lain lagi. Jadi itu kan masalah aja lah, masalah terperdaya apa tidak gitu ya. Jadi kalau sengaja menyembunyikan hewan sakit hampir tidak mungkin ya, karena hewan tidak pernah bohong itu ya. Artinya kalau dia sakit ya nggak mau makan, bukan karena diet gitu. Kalau dia itu pilek atau gomen ya berarti memang dia kena gitu. Nah maka tadi itu syarat-syarat hewan yang ceria, dia harus tidak pincang, dia mau makan minum, itu menjadi hal yang paling mudah untuk masyarakat.
Nah, gitu. Baik, itu kemudian kita sudah mengetahui bahwa ciri-cirinya sehat seperti apa dan juga tata laksananya. Nah, kemudian ketika nantinya akan disembelih nih Ustadz, ini bagaimana tata cara pelaksanaannya gitu dan mengelolanya? Ya, satu kita bicara sama ya, kita langsung ya, karena kebetulan saya dokter hewan dan kebetulan saya ustadz ya, sedikit ustadz gitu ya, dan saya sekjen Masjid Kampus, maka ada ini indah sekali. Satu, Rasul mengatakan, satu, tenangkan hewannya. Dua, jangan sampai stres, kurangi dia bebannya. Kemudian tajamkan pisau. Saya urutkan. Jadi Rasul mengatakan dia tenang ya. Kalau tenang itu kan sapi nggak nakal, nggak ngamuk tuh. Kalau ngamuk itu kita kehilangan tenaga dan waktu. Itu loh yang jadi masalah. Harusnya sudah bisa ditali, nggak bisa ditali. Harusnya dia sudah bisa dijatuhkan, nggak bisa dijatuhkan. Itu kan membuang waktu, emosional, sapinya makin stres. Maka apa yang harus kita lakukan supaya sapinya nyaman, tidak stres, kemudian mudah dijatuhkan? Ya satu, misalnya SDM. Ya petugas harus sudah mempunyai ilmu itu. Kadang-kadang banyak petugas yang maaf, tapi kan mereka memang bukan jagal ya, cuma takmir masjid, orang-orang yang peduli itu. Jadi saya agak maklum kalau beberapa praktek di lapangan itu belum sesuai dengan kaidah kesehatan atau kesejahteraan hewan. Karena memang, tapi kan perlu disampaikan. Yang pertama, hewan datang dulu ya, saya urutkan. Turun dari truk tidak boleh loncat. Kalau loncat jangan terlalu tinggi, karena anatomi kaki depan dari sapi itu berbeda dengan anatomi anjing, kucing sama harimau. Harimau, anjing, kucing kan cenderung meloncat. Sapi itu kan enggak ada sapi kok loncat pagar. Makanya kadang kandang dikasih kolam sedikit aja dia sudah nggak mau loncat. Ya, bahkan ketika turun dari truk nggak ada sapi kok dibuka pintunya bak itu dibuka pintu bak, loncat tuh rauno Mas. Dia menang itu kan. Kalau anjing, kucing buka yo melayu itu. Kenapa? Karena dia takut. Kalau loncat itu kira-kira 4 kali berat badan sapi itu tertimpa pada kaki depan. Kalau bobotnya 250 kilo berarti ke depan tuh kena 1 ton. Makanya dia takut. Orang tidak tahu kalau dia takut, ketinggian didorong, diceblek, ditekuk ekornya itu nggak boleh. Anjlok, patah. Kalau patah kan jadi luxatio sendi namanya, sendinya melenceng. Kalau sudah gitu kan dia nggak bisa jalan. Emang ada yang mau gotong 300 kilo, akhirnya digeret. Ini loh penyiksaan yang the real penyiksaan. Sekarang pertanyaannya, kalau digeret itu kan berarti seluruh badannya itu kan akan beku atau darahnya. Anda ketutup ujungnya dengan pukul aja sakitnya setengah mati. Kalau seawak, itu loh yang Rasul takutkan itu. Sehingga Rasul mengatakan tenangkan hewannya, jangan beban beratnya. Sekarang dosanya apa sapi kok disiksa seperti itu? Yang kedua, kalau itu ada darah berhenti, berarti panitia membagi daging dengan darahnya. Kan haram hukumnya. Nah itu loh, itu baru dari meloncat. Makanya dikasih plengsengan dalam bahasa Jogja, atau dikasih rumput atau tanah yang agak tinggi sehingga gunduk gitu toh. Sehingga sapi itu jangan loncat tapi jalan. Satu. Kemudian setelah sampai, sapi itu punya sifat dia tidak suka sendiri Mas. Jadi harus ada berkelompok ya. Berdua aja cukup. Berdua cukup. Kalau enggak bungok-bungok, maka dikai konco. Apalagi ini kan mau mati besok. Akan mesti ngobrol. Iya, curhat dulu ya. Iyalah, piye iki besok mati. Bojomu titipke sapa? Wis tak titipke Mas Heri. Sik mbok tuwa, sik enom, ayo ustate. Itu kan ya misalnya kan gitu. Akhirnya dia kan seneng. Akhirnya semalam itu nyaman. Setelah nyaman, yang kedua jangan ditempatkan di tempat yang tertutup. Misalnya di kelas, di gudang itu nggak boleh. Sapi itu senang yang pandangannya itu lepas, ya atas dikasih terpal aja lah. Itu sudah seneng. Nah, makanya nggak ada sapi dipitong itu. Saya kemarin kan sempat baca itu ada yang ditutup. Itu saya kira tidak tepat ya. Makin bingung dia. Kemudian yang keempat ya, 12 jam sebelum disembelih jangan diberi makan. Jadi kalau misalnya jam 7 pagi mau disembelih, 7 malam hentikan. Kadang-kadang kita masak gitu, harap mati ora, ya akhirnya kayak itu air sumur itu tambah garam, tambah makanan ya sekedarnya lah, rasa diwakai gitu ya, gegem atau apa atau tuak kecilok apa ngono gitu, masaknya mati. Karena kalau itu dia masih
ada metabolisme kan, berarti ada ada kegiatan ya secara fisiologis, saya kira itu mengurangi kualitas daging. Yang kedua, waktu 12 jam itu belum jadi daging, jadi masih menjadi itu loh, ingesta namanya kan, perut sapi itu 4 toh, sehingga kalau muter itu kan toh, itu sampai itu belum Mas, dia nggak hilang. Maka esok kan itu dong nyunggi itu loh, ngersih waduk itu kan, itu kan jajannya kan telek itu. Nah itu makanya tidak usah banyak-banyak. Kemudian kalau mau menuju tempat penyembelihan jangan diarak. Kesalahan kita itu diarak pakai bunyi-bunyian. Saya ngetut ke wong selawe, cah cili-cili umur 5 tahun ngantek 30 tahun itu kan, melu ngetut ke nyeblai, itu nggak ada gunanya, itu hentikan. Malah bikin stres. Oh iya, sapinya stres, susah dijatuhkan, kemudian dia lari kemana-mana. Itu yang ketiga sampai level penyembelihan ya, saya terangkan sekalian. Penyembelihan itu Rasul mengatakan harus terpotong 3 saluran. Saluran makan atau kerongkongan, saluran nafas tenggorokan, dan 2 urat nadi, arteri atau vena itu. Jadi 3 itu urat nadi, orang-orang bilang gitu, atau pembuluh darah, kerongkongan dan tenggorokan. Itu harus terpotong semua. Saya tekankan di sini, kalau itu terpotong semua kata Rasul dengan pisau yang tajam. Nah, Mas Heri tahu pisau tajam standarnya gimana? Ya standarnya kalau 10 kali beleh tidak ngasah itu baru standar. 10 kali nggak ngasah loh, ya pisahan ngasah ya ketul jenenge itu kan. Itu nggak standar, kan tidak sunnah. Bahkan kata kawan-kawan Juleha, kebetulan saya pengawas Juleha Kabupaten Sleman, itu kawan-kawan punya pisau yang istimewa itu 20 kali nggak perlu ngasah. Nah kalau penjenengan Mas Heri tak sarankan beli yang terbaik, itu 3 jutaan. Itu pisaunya didelehke obah dewi. Itu itu gue jenengan ya, pemula-pemula ini kan harus gitu. Nah kemudian tidak ada sapi sakti, ini yang penting. Sapi itu 2-3 menit pasti mati, asal 3 saluran terpotong. Maksimal 5 menit itu mesti mati. Kalau 3 menit kok nggak mati, pasti ada kesalahan. Maka jagal harus menyempurnakan, bukan mengulangi, menyempurnakan. Pasti ada 1 urat yang tidak terpotong. Rasul nggak pernah salah. Kalau Rasul mengatakan 3 terpotong mesti mati. Pernah ada toh di TV itu sapi sakti, sapi sudah disembelih nggak mati, setengah jam jalan-jalan. Waduh, itu kan petok itu namanya kan. Itu bukan sakti, mesti salah itu penyembelihannya, nggak profesional. Jadi kalau sampai sapi itu nanti mati karena kehabisan darah, berarti dia punya potensi haram. Kenapa? Matinya bukan karena penyembelihan yang benar, tapi matinya kehabisan darah. Kan sudah menyiksa, kemudian waktunya lama, kemudian mati, bangkai itu. Makanya caranya ya kepala ditali baik, leher itu agak didengangake gitu, kemudian agak keputer ke atas. Jadi jangan diingkluk. Kalau diingkluk nanti kecepit itu pisau. Nah, maka agak dengklek gini, diangkatkan itu cepat. Panjang pisau itu idealnya adalah 1,5 kali panjang leher. Leher itu 20 cm, jadi pisau itu 30-35 cm. Boleh pakai yang 18 cm, tapi itu harus yang profesional. Kalau tidak nanti ada yang tidak nyampe karena pendek toh. Nah itu, kemudian setelah itu ditunggu 2-3 menit, mati baru dikeleti. Nah, pembagiannya itu sebaiknya 6 jam maksimal dari penyembelihan harus sudah sampai di kulkas atau kuali. Gitu, 6 jam. Jadi kalau jam 7, jam 1 siang harus sudah dimasak. Karena pada jam ke-6 bakteri pembusuk itu akan bekerja, Mas. Sehingga ada akhirnya balighur itu kan wis ono selenting-selenting toh. Itu sebenarnya bakteria sudah mulai bekerja. Tapi sebelum dia bekerja, masukkan kulkas, kemudian dimasak, itu keren. Cuman kalau saya ngomong gini oke sik ngeyeli, Mas. Anggonku bar maghrib ya ora mati. Gitu kan, karena sekarang tak cayosi pirsa banyak orang-orang yang masuk golongan sungai. Itu ngerusak tenan. Tahu sungai? Sungai Yel. Itu mesti genetik Yahudi toh itu. Maka dari itu kalau ada yang ngeyel itu ndak usah digagas, karena pasti gaya Jogja itu kan penolakan. Misalnya saya bilang 6 jam, jam 1, ono sik ngomong anggonku bar ngasar ya ora mati. Nah, itulah kelompok sungai. Nah, ya itu harus. Kemudian plastik yang bening, jangan yang berwarna, karena panasnya daging kalau tersentuh dengan
pewarna plastik bisa melekat. Nah, itu mengurangi kualitas. Apa maraknya mati? Ya ora gitu. Tapi kualitasnya turun. Kalau kualitas turun, mau dimasukkan kulkas nggak usah dicuci. Ya, nanti bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan. Itu masih kualitas terbagus. Jangan dicuci, masukkan saja ke dalam kulkas. Di dalam freezer. Sampai batu itu ini ya saya diaya lihat gue setahun ya ora apa-apa itu lah. Yahudi itu model gitu ya, jadi nggak usah itu biasa. Nah itu rangkaiannya Mas ya. Jadi itu baik. Sebelum melanjutkan saya izin bertanya lagi nih Pak soal Ustadz, ada juga yang menggunakan alat bantu untuk merubuhkan. Iya. Itu bagaimana Ustadz? Gini, sebenarnya kan itu usaha yang baik gitu ya, cuman harus diingat sapi itu kan tidak mudah untuk masuk jepitan. Kan ra ono sapi monggo Mas. Kalau jepit wah nggih iki kali ngopi kan ndak ada. Jadi yang dievaluasi bukan jepitannya kalau saya. Bagaimana cara memasukkannya. Kalau masuknya lebih dari 15 menit ditarik, disebelai, disurung-surung, nah itu sudah dolim. Potensi untuk melanggar sunnah. Sebenarnya ada metode bagus yang mudah, itu metode penalian namanya barley ya, sama rope. Barley itu silang-silang itu ya, kemudian dari kepala silang kaki depan, silang punggung ditarik. Kalau yang rope itu ada 2 simpul sebelah kiri. Itu sebenarnya gampang banget itu. Jadi nggak usah, asalkan dia nggak stres, asal dia tidak ngamuk, itu mudah dijatuhkan. Begitu Mas. Kalau untuk yang alat yang harus dievaluasi adalah cara memasukkannya. Kalau sekali lagi kalau sebenarnya kalau di perusahaan itu alat itu ada sambungannya, namanya gangway. Jadi itu alat itu kan jebakan gitu. Lalu sapi kan lari jarak 50 meter di perusahaan besar kan gitu, lari gitu toh. Oh nanti le senam itu, seneng udut-udut itu. Begitu sampai ke jebakan tek tutup kekep. Ya masjid kan nggak punya gangway. Dia hanya beli penjepitnya masuk gitu kan setengah mati. Saya kenapa saya tidak terlalu menyarankan itu, walaupun yang ada juga bisa lebih baik, saya walau lebih sawab, tapi saya tak terlalu menyarankan pakai alat penjepit itu. Kalau loh ya sapinya susah. Itu nanti capek masukkannya. Ya, itu dan berpotensi zolim tadi. Zolim tadi dan lama bisa 10-15 menit. Nah itu kan membuat sapi makin stres. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada sapi stres dikapake, kan gitu. Tahan dulu Ustadz, nanti kita rehat dulu ya Ustadz. Habis ini kita akan kupas lagi bagaimana itu caranya. Nah Star Lovers, buat Anda yang ingin bertanya juga boleh, silakan WhatsApp di 081 862 1013 dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih di obrolan Health Talk malam hari ini, dan masih ngobrolin soal penyembelihan hewan kurban untuk kita mendekati hari raya Idul Adha ya Star Lovers. Nah terkait tadi sapi yang stres, Ustadz gimana cara penanganannya ya tadi? Jadi gini, sapi stres itu akibatnya itu sebenarnya pada daging. Kalau stresnya ringan itu dia akan menjadi pucat. Daging itu dalam waktu pendek itu pucat. Kan ada kadang-kadang merah menjadi agak putih gitu. Lalu orang bilang wah ini pedet ini gitu. Sebenarnya enggak, itu karena stres di awal gitu. Stres banyak orang ditarik sana sini. Kalau itu parah itu dagingnya bisa menghitam. Jadi kalau di masjid kok warnanya mulai berubah, nggak cerah lagi itu mungkin tadi dia stres, cuma ringan saja. Baik. Ya, kemudian sapi yang stres itu gini, sapi itu masih asal-usul gila-gila, bengak-bengok gitu, loncat-loncat itu malah aman. Tapi harus meneng wae, meripate melirik, kupingin jepiping, kemudian buntutnya itu kopat-kapit, itu jangan didekati. Dia lagi stres tingkat dewa. Caranya lepaskan aja, tapi talinya yang panjang. Biarkan dia jalan, nggak usah dikejar-kejar. Kemudian kalau bisa dikasih temen, deketi dengan sapi yang lain. Nah nanti kalau dia sudah nyaman itu dia biasanya minum gitu.
yo udut. Nah itu biasanya sudah tidak stres lagi gitu ya. Itu jadi harus udut, bakmi itu relax sudah ya? relax gitu kan. Tapi kalau saya menung wae jak rembukan ra gelem melirik, itu agak jangan. stres ya. Iya. Nah, Ustaz, terkait hewan kurban ini, apakah boleh sapinya sapi betina nih Ustaz? Oh iya, ya ini memang ada joke yang kemarin itu ya. Kenapa kok betina itu apalagi berkorban mengalah aja nggak mau. Naluri ya. Bukan ya, joke aja, sorry, Jokes aja, bercanda ya, ya. Tapi ya memang gitu. Jadi gini, boleh sapi betina itu sebenarnya sih tidak ada aturan harus jantan betina. Cuman dari sisi manfaat dan Rasul itu biasanya jantan. Kenapa? Karena kalau betina itu sampai dia habis kan untuk menghasilkan keturunan kan berbahaya toh, nanti bisa punah gitu loh. Kalau dipotong banyak betinanya, karena satu ekor pejantan itu bisa mengawini 20 betina. Jadi kalau betinanya sedikit itu tidak masalah gitu. Sehingga yang dipotong yang jantan. Sehingga yang betina kan bisa bunting sehingga mengembalikan populasi. Saya kira itu. Artinya kalau terpaksa nggak ada yang jantan, betina ya boleh, memang tidak ada larangan. Tapi jangan kok alasannya murah, itu beda lagi, itu nanti nggak benar itu. Hanya kondisi darurat ya Ustaz? Ya istilahnya sudah tidak ada lagi yang jantan lah. Tapi kan Indonesia yang jantan banyak. Betul. Itu. Baik. Terkait penyimpanan tadi Ustaz, untuk pengolahannya ketika dimasukkan dalam kulkas bagaimana itu? Baik, jadi gini, aso itu aman, sehat, utuh dan halal. Nah satu, makanya tadi saya selalu menyampaikan petugas hewan kurban itu di masjid ya harus menjaga kebersihan lah. Satu, misalnya sebelum masuk lokasi cuci tangan pakai sabun. Kemudian telenan yang dipakai itu harus yang berkaki gitu, sehingga darah daging tidak langsung bersentuhan dengan potensi untuk dengan tanah itu kan enggak. Lalu jangan sambil ngerokok lah, gitu kan. Jadi misalnya udut kan biasanya kebiasaan itu sambil rokok kan enak banget. Asapnya itu udah ke situ, udah asap, bau rokok dan kotor itu kan jadi nggak sehat. Padahal ambunya kan juga ambunya ya, nggak enak. Makanya saya usul kemarin gimana kalau diberi smoking area. Gitu. Jadi yang istirahat pada ngerokok dulu, nanti selesai baru cuci. Cuman ada masalah gimana? Ketika ngerokok dikasih gudang garam, jarum gitu loh. Nanti yuk dikasih kopi sekalian, mesti ora sida kurban. Malah ada udut toh. Saking santai. Lalu maka itu kemudian kalau jeroan itu habis biasanya kan dicuci dengan air biasa, nanti dicuci dengan direbus. Harus direbus dengan tong atau panci besar, yang penting bakteri atau mikroorganisme yang tidak baik itu mati. Lalu supaya putih gitu pakai injet nyucinya, digosok pakai gamping gitu, nanti putih, bisa kayak babat itu, soto babat ya. Lalu yang kedua, tidak perlu dicuci sebelum masuk kulkas. 6 jam maksimal, mau dimasak atau enggak usah dicuci. Seandainya kotor dibersihkan sekedarnya supaya debunya hilang, tanah hilang misalnya, bisa dengan tisu aja. Karena kalau itu dicuci dengan terlalu mantap itu darah kan masuk ke daging. Air masuk ke daging. Sehingga kita kalau membekukan itu termasuk membekukan air. Air itu kan sebenarnya tajam toh kalau sudah jadi es. Nah, itu merusak struktur daging sehingga tidak bagus. Nah, tapi ya diayali meneh. Oke, iki tak kumbah ya ora mati ya sini kelompok sungai itu angel jak rembukan. Kemudian yang kedua, jangan gelondongan. Jadi harus dipotong kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau gelondongan nanti kan potensinya dicairkan. Lalu dipotong, masukkan lagi, itu namanya refreezing. Refreezing itu menurunkan kualitas. Jadi potong kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan, lalu masukkan dalam plastik yang beda-beda. Nah, kemudian nanti kalau mau masak tinggal ngambil 1 potong 2 potong. Nah, biasanya ibu-ibu kan dikasih air, lalu yang merah itu kan dibuang, lalu dikasih air keran lagi, yang merah dibuang sampai bersih gitu toh. Itu salah itu kan. Mereka salah. Bukan, karena yang merah itu bukan darah tapi jus daging. Yang membuat daging enak itu yang dibuang itu. Nah, jadi kan ada kesalahan fatal.
juicy itu malah yang bikin iya enak iya ya, Ustaz, ya? iya. Jadi kalau daging itu bisa ngomong Mas Ari. Kalau bisa loh ya, mesti dia ngelok oh petuk ngoten ya tapi kalau bisa ngomong loh. Ya ngomong siapa tadi Mas? Daging. Lalu mohon untuk panitia menyediakan plastik resek yang putih supaya kalau itu berwarna, daging itu akan bersentuhan dengan warna itu karena daging kan anget toh. Nah itu zat warna bisa melekat di daging sehingga kualitasnya turun. Nah kita punya ide yang bagus kawan-kawan di beberapa masjid, beli plastik bening yang 2 kiloan itu, plastik gula itu loh. Daging masukkan dulu, dibundel kenceng, jeroan dipisah, bundel kenceng, masukkan warna apa saja. Bisa kuning, bisa merah, bisa biru, itu aman. Saya kira itu. Kalau setelah itu kan masak ya daging is kapak-kapaknya udah enak gitu. Ibaratnya dibakar tok sip gitu kan. Ya. Baik, satu pertanyaan singkat aja nih Ustadz ya. Untuk tadi kan sapi yang kita bahas nih ya. Mungkin ada sedikit informasi mengenai apakah untuk kambing, domba dan unta itu ciri-cirinya hampir sama atau mungkin ada yang berbeda sedikit? Ya, kalau kita tahunya sapi sama kambing itu ya baunya. Daging lebih kambing lebih tajam ya, atau bahasa kita perengus ya. Kalau unta saya tidak begitu tahu ya. Kalau domba sama ya. Kalau babi itu banyak lemaknya ya dan putih, itu saya kira itu nggak masuk. Kalau kerbau itu seratnya lebih tebal seperti kuda. Tapi kalau di kita kan kambing sama sapi ya. Dan memang kita selalu takut ada kolesterol, ada itu ya, saya kira kita udah tahu. Tapi saya punya doanya Mas ini, supaya kalau makan daging jeruan nggak kolesterol. Apa itu Ustaz? Nah, ini rahasia ini. Tapi tak ajari ya. Kalau udah makan banyak doanya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rasah prikso. Wah itu doanya itu kan. Wah itu mesti tidak akan ada darah tinggi atau kolesterol Pak. Baik, ini seru banget obrolannya Ustadz ya. Ternyata banyak insight baru. Mungkin closing statementnya Ustadz, karena waktu kita terbatas, monggo. Iya, jadi gini, saya kira satu, korban itu kan Ahad 37. Allah tidak menerima darah, tidak menerima kulit, tapi yang diterima adalah ketakwaannya. Jadi kurangi perdebatan-perdebatan yang khilafiyah yang bisa mengurangi kualitas keikhlasan kita. Sohibul korban, panitia itu saling mengorbankan keakuannya bahwa mereka sama-sama beribadah untuk Allah. Jadi kadang-kadang sering ada perdebatan-perdebatan ya yang khilafiyah, itu lebih baik latihan berkorban untuk dikurangi. Yang kedua, pastikan hewannya itu sehat. Itu yang sudahlah, sehat itu aman. Jangan coba-coba atau berspekulasi dengan hewan yang punya potensi untuk bisa terinfeksi penyakit. Dan yang ketiga, siapkan panitia dengan baik, pembekalannya cukup, dan kalau ada permasalahan kesehatan hewan segera lapor kepada kelurahan, pada kecamatan atau ke kabupaten, atau lapor ke UGM supaya segera bisa ditangani. Semoga Allah meridhai korban kita. Amin. Terima kasih Ustadz Dr. Hewan Haji Agung Budianto MP PhD yang sudah hadir malam hari ini dan sudah memberikan insight. Semoga dilancarkan nanti aktivitasnya. Amin. Ustadz. Terima kasih. Semoga Star FN ini juga makin keren gitu. Amin. Nanti makin banyak pendengar. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Star Lovers sudah menyimak obrolan kami di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arif pamit. Selamat malam, sampai jumpa.